Cerita akan diawali dengan hamparan salju yang sangat luas. Kemudian muncul sebuah truk yang bertugas untuk menyingkirkan salju-salju itu dari jalan. Pria yang mengendarai mobil salju itu ialah Nelson Kolkman, seorang pria yang sangat pendiam tapi juga sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya dan pria yang sangat mencintai keluarganya. Nelson dikenal menjadi pribadi yang sangat baik di kotanya. Bahkan dia dikenal sebagai pahlawan lokal yang membuat ekonomi dan juga perjalanan orang-orang tetap lancar walaupun salju sedang turun. Karena itu Nelson akan dianugerahi sebuah penghargaan menjadi warga terbaik di tahun itu. Tapi tidak itu pula, Nelson memiliki seorang istri bernama Grace dan juga seorang putra bernama Kyle. Kemudian saat mereka berada di rumah, Grace, istrinya, berkata kepada Nelson kalau malam ini dia akan memberikan pidato di kantor wali kota karena dia akan diberikan sebuah penghargaan oleh wali kota. Sedangkan putranya, yaitu Kyle, dia akan berangkat bekerja di sebuah bandara lokal di tempat itu. Kemudian tak selang lama, akhirnya Nelson sampai di kantor wali kota. Dengan gugupnya, Nelson mulai berpidato. Dengan sedikit terbata-bata, Nelson mengatakan kalau dia sangat berterima kasih dengan penghargaan. I try not to do that. Di sisi lain, putranya, Kyle, sedang bertugas untuk mengepak beberapa barang untuk dimasukkan ke dalam bagasi pesawat itu. Setelah selesai bertugas, seperti biasa, Kyle akan kembali untuk pulang. Tapi sebelum itu, dia akan menaruh beberapa barangnya di loker di tempat dia bekerja. Tapi kemudian tiba-tiba lampu padam. Kemudian beberapa orang muncul dan langsung menangkap Kyle. Hey kid. Kyle disekap, dimasukkan ke dalam sebuah mobil van hitam. Tapi ternyata dia tidak sendiri. Di dalam ada teman dan sekaligus rekan kerjanya bernama Dante. Mereka berdua disekap dan entah apa maksud dan tujuannya. Kemudian Kyle langsung disuntik oleh sesuatu yang membuat dia langsung tidak berdaya. Sedangkan Dante yang melihat kesempatan berusaha melepaskan dari ikatan itu. Kemudian Dante langsung meloncat dari mobil. Tentu saja orang-orang itu langsung berhenti untuk menghabisi Dante. Tapi untungnya Dante bisa selamat tepat pada waktunya. Dan mereka lebih memilih pergi dari tempat itu. Kemudian di keesokan paginya, di rumah salah satu seorang mafia bernama Viking julukannya. Dia merupakan pemimpin dari orang-orang yang menyulik Kyle dan juga Dante kemarin. Di sini dia sedang berbicara dengan putra sematawayangnya yang sering dibully di sekolahnya. Kemudian scene akan berpindah di pusat kota, di sebuah taman. Mobil yang menculik Kyle semalam berhenti di dekat taman, kemudian mengeluarkan Kyle yang tampaknya dia tidak sadar. Kemudian Kyle dikenakan kacamata dan didudukan di taman itu, seakan-akan Kyle masih sadar. Kemudian pria-pria itu pergi begitu saja dari tempat itu. Di sisi lain, seperti biasa, Nelson masih melakukan tugasnya untuk membuka jalan bagi orang-orang. Tapi di saat dia pulang, dia sangat dikejutkan dengan istrinya yang tiba-tiba berjalan hanya menggunakan piyama dan alas kaki di tengah salju yang turun. Kemudian istrinya mengajak Nelson untuk menuju pusat kota karena mereka mendapatkan kabar ada seseorang yang ditemukan yang sangat mirip dengan putra mereka. Di saat mereka sampai di rumah sakit, di saat kotak itu dibuka, mereka sangat terkejut. Putranya terbujur kaku tidak bernyawa. Dari pengakuan sang dokter, dikatakan kalau putranya mengalami overdosis. Tapi tentu saja Nelson langsung membantahnya kalau putranya bukanlah seorang pria yang suka menggunakan barang-barang haram. Tapi apa mau dikata, karena bukti berkata lain. Akibat kejadian itu mereka berdua sangat terpukul. Bahkan semenjak kepergian Kyle, Nelson dan juga Grace menjadi orang yang sangat berbeda. Ditambah lagi semenjak pemakaman dari Kyle, di sini Nelson dan Grace sering bertengkar. Tapi kehidupan masih harus tetap berjalan. Nelson tetap lakukan tugasnya seperti biasa. Di malam harinya dia kembali ke bengkel tempat dia bekerja. Dengan sedikit putus asa dan juga depresi, Nelson mulai mengambil senjata miliknya. Di saat dia ingin pergi dari kehidupan, tanpa dia sadari di sudut ruangan ada seseorang yang mengawasinya dari tadi. Dia dalam kondisi terluka. Ternyata pria itu bernama Dan. Dante muncul dan mencegah Nelson.
Nelson pun sangat terkejut. Kemudian Dante mulai menjelaskan apa yang terjadi, yang membuat Nelson langsung marah dan berusaha untuk What people do you mean? Where is he? What people do you mean? Kemudian Dante mengucapkan satu nama yang menjadi dalang dari kematian Kyle, yaitu pria bernama Speedo. Dari pengakuan itu, Nelson langsung menuju sebuah bar, tempat di mana Speedo sering ditemukan. Saat dia masuk, dia mulai mencari di mana keberadaan Speedo. Akhirnya saat Nelson menemukan Speedo di sini, Nelson langsung bertanya. Tentu saja Speedo berpura-pura tidak mengenal Dante dan apa yang terjadi di hari itu. Tentu saja Nelson tidak kehilangan akal. Di sini dia langsung melumpuhkan Speedo begitu saja. So, you're Speedo. Bingo. Kyle. Yeah. Tell me. Okay. Di saat Speedo sudah lumpuh, barulah Nelson menanyakan tentang apa yang terjadi. Di sini Speedo mengaku kalau dia disuruh seorang pria bernama Limbo. Nelson sangat terkejut, kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan gambar seorang pria. Setelah dikonfirmasi, Nelson langsung mengakhiri kehidupan dari pria ini. Setelah itu Nelson membawa pria ini dan dilemparkan ke sebuah jurang. Greatest quarterback ever, Elway or Manning? Kemudian di sini Nelson langsung kembali menuju bengkelnya untuk membawa beberapa hal dan termasuk senapannya. Dia di sini langsung berusaha mencari Limbo. Akhirnya Nelson sampai di suatu butik yang terlihat sangat mewah. Butik ini menjual beberapa pakaian yang digunakan untuk pernikahan. Nelson masuk dan melihat Limbo tepat di depan matanya. Ternyata Limbo merupakan seorang pemilik butik di tempat itu. Di saat Limbo datang dan menemui Nelson, Nelson beralasan kalau dia ingin membeli sepatu jas yang akan dia gunakan untuk mengulang pernikahannya yang terancam berpisah dengan sang istri. Tapi itu merupakan sebuah alasan dan Limbo menyadari hal itu. Dan kemudian saat Limbo menyadari, dia langsung ingin menghabisi Nelson di tempat itu. You killed my boy. Santa! That's what he goes by. Namun sayangnya, Nelson masih terlalu hebat untuk Limbo. Limbo tersudut dan kemudian harus mengaku siapa yang menyuruhnya. Akhirnya Limbo mengatakan satu orang nama yang bernama Elway. Setelah informasi didapat, seperti biasa, Nelson langsung menghabisi pria ini dan kemudian membuangnya juga di jurang. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya Nelson bisa melacak keberadaan Elway berada di mana. Kemudian dia membuntuti dengan mobil saljunya. Tapi di sini Elway menyadari kalau dia sedang dibuntuti. Tapi untungnya dengan cerdiknya Nelson langsung belok di sebuah persimpangan dan mencegatnya tepat di depan mobil milik Elway. Elway pun tidak berkutik, dia tidak bisa pergi. Kemudian Nelson langsung turun dan dia mendekati mobil milik Elway dan berkata kalau jalan depan ditutup. Tapi di sini Elway tidak tahu apa yang akan menimpanya. Me, you, and Frosty. Kemudian Nelson langsung menghajar Elway hingga dia babak belur. Tapi sayangnya Elway merupakan orang yang sangat setia. Bahkan Nelson gagal mendapatkan satu informasi, bahkan satu nama dari Elway. Karena dianggap tidak berguna, akhirnya Nelson menghabisi pria ini. Kemudian dia langsung menyingkirkan mobil milik Elway dan kemudian Nelson langsung membuang Elway ke dalam jurang. Di saat Nelson merasa semuanya telah buntu, kemudian Nelson menemui teman lamanya dari masa lalu Nelson, yaitu Wingman, seorang pria yang cukup tambun. Kemudian di sini Nelson mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Kemudian mengatakan kalau putranya yaitu Kyle telah tewas. Di sini Wingman mulai menceritakan kalau Kyle telah berurusan dengan seorang pria bernama Dante. Pria ini telah mencuri barang-barang haram dari seorang pria dan bandar besar bernama Viking. Dan Kyle terlibat dengan hal itu.
Karena alasan itulah Kyle dihabisi. Tapi kemudian Wingman berkata kepada Nelson agar tidak mencari masalah dengan mereka karena mereka adalah orang yang berbahaya. Tapi di sini Nelson sudah bertekad, apapun yang terjadi, dia harus mencari Viking dan kemudian meminta pertanggungjawaban. You don't. One guy. Di sisi lain, Viking di rumahnya sudah mendengar tentang tewasnya 3 anak buah miliknya. Tentu saja dia menjadi sangat marah. Ditambah lagi, barang haram yang dia cari belum diketemukan, yang membuat situasi menjadi semakin rumit. Kemudian, Viking mulai berpikir kalau ini ialah ulah dari gangster yang menjadi pesaing mereka di tempat itu, merupakan gangster Indian yang disebut sebagai White Wolf. Kemudian, Viking meminta kepada anak buahnya untuk menculik salah satu anak dari pemimpin gangster India itu. Is that an Indian thing? The C1 flaw. Quality. Disingkat cerita, akhirnya mereka berhasil menculik pria ini. Kemudian dibawa ke hadapan Viking dan dia mulai bertanya tentang keberadaan barang-barang itu. Tentu saja pria ini tidak mengetahui apapun, tapi tetap dia dihajar habis-habis. Karena dirasa tidak berguna, akhirnya dia dihabisi, lalu jasadnya digantung tepat di sebuah penanda jalan. Hal ini membuat para anggota gangster dari White Wolf sangat marah karena mereka dikenal memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat dan mereka pasti akan menyerang Viking. Kemudian sementara itu Nelson langsung menemui Wingman kembali. Di sini dia masih ingin mencari informasi. Lalu Wingman memberikan sedikit jalan keluar kepada Nelson, yang dimana dia bisa menyewa seseorang yang bisa membantu dia menghilangkan Viking dari dunia dengan biaya yang cukup besar untuk dibayarkan. Di sini Nelson menerima tawaran itu. Kemudian dia menemui pria yang bisa membantu dirinya. Setelah harga disepakati, akhirnya Nelson menyerahkan uang itu kepada pria ini. Dan pria ini bernama Eskimo. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Viking dan juga putranya dan beberapa anak buahnya sedang asik menonton bola. Tapi kemudian sebuah telepon pun masuk karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya. Dan ternyata pria ini ialah Eskimo. Ternyata Eskimo membocorkan informasi kalau ada seseorang yang telah mengincar dirinya yang bernama Nelson. Ditambah lagi Wingman, pria itu yang merekomendasikan. Jadi Nelson mulai berpikir kalau Wingman ingin menyingkirkan dirinya. Setelah informasi dia berikan kepada Viking, Eskimo ingin pergi dari tempat itu. Namun sayangnya tidak semudah itu. Di sini Viking berpikir ada kemungkinan kalau Eskimo akan berkhianat lagi. Jadi dia tidak ingin mengambil resiko dan kemudian menghabisi pria ini. It's because I'm honoring. Well. Kemudian di sini Viking langsung menemui Wingman di rumahnya, kemudian mengajak dia masuk ke dalam mobil. Di saat di dalam mobil, Viking mulai bertanya mengenai rencana apa yang terjadi dan bagaimana hal itu bisa terfikirkan oleh Wingman. Tentu saja Wingman langsung berkata terus terang tentang hal apa yang terjadi dan bagaimana kematian Kyle yang membuat seorang pria ingin menghabisi Viking. Viking pun hanya bisa terdiam dan kemudian mengoceh tentang segala hal. Di sini Wingman tidak menyangkalnya, toh apapun yang dia katakan, Viking akan tetap menghabisi. My coke over a goddamn. Or do you want to keep on chatting? See, that's how you go out strong. Kemudian beberapa hari pun berlalu, tepat di pemakaman Wingman. Di sini Nelson bersama istri Wingman menatap makam itu, dan di sini Nelson berpikir kalau ini semua harus segera diakhiri. Di sisi lain, Viking yang mengetahui kebenaran kalau bukan orang-orang Indian itu yang mengambil barang-barang haram itu dan juga yang menghabisi 3 anak buahnya. Di sini keadaan akan semakin pelik, ditambah lagi perang akan terjadi. Jadi dia membutuhkan sesuatu untuk meminta maaf dan meluruskan segala yang salah ini. Kemudian dengan teganya Viking mengorbankan salah satu anak buahnya
untuk dijadikan kambing hitam. Disingkat cerita, salah satu kurir itu mulai mengirimkan paket dari Viking menuju ketua dari White Wolf. Di sini dia mengirimkan semacam bagian tubuh sebagai tanda bukti permintaan maaf. Tapi sayangnya ketua dari White Wolf tidak bisa menerima permintaan maaf itu dan langsung menghabisi sang pembawa pesan. But I need a son for a son. Kemudian dia di sini masih ingin membalaskan dendam putranya yang telah tewas. Kemudian pemimpin dari White Wolf merencanakan untuk menculik anak dari Viking, yaitu Ryan. Di sini dia berencana untuk mengambil Ryan sebagai bahan agar bisa bernegosiasi dengan Viking dan membalaskan dendam. Kemudian anak buah dari White Wolf mulai mengamasi di saat Ryan pulang dan pergi sekolah. Tapi sayangnya di sini Nelson jauh lebih cepat. Dia berhasil mengambil Ryan terlebih dahulu dan membawanya pergi dari tempat itu. Sedangkan para White Wolf berusaha untuk mengejar, namun sayangnya mereka berhasil lolos. We'll find the kid. Saat berada di dalam kabinnya, Nelson mengajak Ryan untuk tinggal di tempat itu. Di sini Ryan, anak yang masih sangat polos. Dia bertanya, "Apa maksudnya kau menculikku? Ditambah lagi, kenapa kau tidak mengikatku?" Di sini Nelson mulai menjawab satu persatu pertanyaan dari bocah kecil ini. Dia berkata kepada Ryan, "Kau tidak bisa pergi dari tempat ini. Di luar sedang badai salju. Kau tidak akan bisa selamat bila pergi dari tempat ini." Namun anehnya di sini Nelson menunjukkan sisi lembutnya terhadap Ryan. Bahkan dia membacakan dongeng Ryan sebelum tidur. You're extremely effective and flexible. Wow. She's in all the time. Kemudian di sini Viking mendapatkan informasi dari salah satu petugas kebersihan bernama Cox. Dia di sini menceritakan tentang sebuah mobil van yang membawa seorang anak yang pergi dari sekolahnya. Dari informasi itu, akhirnya Viking langsung memburu keberadaan Nelson. Sedangkan Nelson sedang asik mengendarai mobil saljunya dengan Ryan di sisinya. Bahkan, ini tidak terlihat seperti sebuah penculikan. Look at this. So now we know he's banging a hippie. Get the men. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari polisi, ada beberapa mobil yang berada di kabinnya. Nelson menyadari kalau mereka sudah semakin dekat. Kemudian Nelson langsung menuju bengkel miliknya. Kemudian bersiap-siap untuk menyergap mereka. Get in the cabin. Why are you mad at me? You're a good kid. I said don't move. Tapi di saat dia akan menyergap mereka, ternyata Ryan keluar dari tempat itu dan berusaha untuk mendekati Nelson yang sedang mengamati tempat itu. Kemudian Nelson langsung membawa Ryan masuk ke dalam bangunan itu. Kemudian dia bersiap-siap. Namun sayangnya Nelson ketahuan. Di saat kondisi semakin kritis, tiba-tiba orang-orang dari White Wolf datang dan langsung memberondong mereka. Where can get very creative. Semua orang terkapar akibat baku tembak itu. Sedangkan Nelson berusaha untuk mencegah Viking kabur dari tempat itu. Setelah kondisi dirasa cukup aman, akhirnya Nelson pergi dari tempat itu. Sedangkan seperti biasa, polisi datang terlambat. Di saat dia berkendara dengan truknya sambil menyengkah salju di jalanan, tiba-tiba ketua dari White Wolf datang dan masuk ke dalam mobil itu. Tapi di sini Nelson tidak memiliki kebencian dengan dia. Jadi Nelson hanya membiarkan dia duduk di sampingnya. Bahkan di saat pria itu tertidur, Nelson tidak berusaha untuk meninggalkannya atau bahkan mencelakainya. Yang dia harapkan hanyalah ketenangan. Setelah semua ini berakhir, semua pembalasan ini walaupun telah mengorbankan bahkan keutuhan dari keluarganya. Dan film pun berakhir. I'm changing who I
I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.